Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Octagoners, berjumpa lagi di video kali ini. Insyaallah kembali kita akan informasikan berita-berita terupdate mengenai UFC. Dan kalian yang punya pertanyaan, masukan atau apa saja yang ingin kalian sampaikan, seperti biasa tulis di kolom komentar, insyaallah kita akan jawab. Petarung kelas menengah UFC Khamzat Chimaev menyatakan keraguannya bahwa Islam Makhachev akan mendapat kesempatan untuk naik ke kelas menengah dan menantang sang juara. Dalam sebuah wawancara di acara ACA di Krasnodar, Rusia, Chimaev dengan tegas mengungkapkan pandangannya terkait rencana Makhachev pindah ke kelas yang lebih tinggi. Chimaev menyarankan agar Makhachev naik di kelas welter saja daripada mencoba peruntungan di kelas menengah. С кем хочет Ислам может драться, это его возможность. А я тоже с кем хочу идти дальше. И Ислам, если ему дадут шанс, пусть дерется. Если не дадут, я не думаю, сейчас два веса ему дадут шанс перекинуться. Наверное, 70 лучше подраться. Это мое мнение, я не знаю. 84 это король, пока что я. Pernyataan ini mempertegas posisi Chimaev sebagai sosok dominan di kelas menengah yang siap menjadi raja di sana, termasuk dari gangguan Islam Makhachev yang ingin mengganggu singgasana kelas menengah. Komentar ini muncul di tengah spekulasi tentang kemungkinan Islam Makhachev akan naik kelas setelah mempertahankan gelarnya beberapa kali. Makhachev dianggap sebagai petarung tangguh dengan keterampilan grappling yang luar biasa, tetapi Chimaev jelas merasa bahwa divisi kelas menengah adalah wilayah yang sepenuhnya berbeda dan penuh tantangan yang lebih besar. Chimaev yang dikenal sebagai petarung serba bisa dengan kombinasi gulat dan striking yang mematikan, saat ini sedang menargetkan pertarungan melawan Dricus Du Plessis yang baru saja mengalahkan Sean Strickland. Hal ini semakin menunjukkan bahwa ia bertekad mempertahankan posisinya sebagai calon terkuat di puncak kelas menengah, menjadikan peluang Makhachev untuk naik ke divisi tersebut semakin tipis. Pernyataan Chimaev tersebut menambah bumbu pada dinamika persaingan internal antara para petarung dari wilayah Dagestan dan Chechnya, sekaligus menambah ketegangan mengenai masa depan Islam Makhachev di UFC. Para penggemar kini menantikan apakah Makhachev akan tetap fokus di kelas ringan atau mencoba tantangan yang lebih besar di kelas menengah, di mana Chimaev telah menyatakan dirinya sebagai penguasa. Kemudian berita dari Dricus Du Plessis yang masih merajai kelas menengah usai duel kontra Sean Strickland pada UFC 312. Bentrokan perebutan gelar kelas menengah ini manggung pada Minggu 9 Februari 2025 di Australia. Kedua jagoan sama-sama dalam rekor bertarung yang positif, dan dalam pertemuan pertama menambah semarak pertarungan tersebut. Sesaat setelah wasit Mark Goddard memulai duel, kedua petarung langsung mengambil sisi tengah oktagon. Strickland sedikit mengontrol pertarungan dan memaksa lawannya menyerang dari sisi luar. Menariknya, justru Du Plessis yang melayangkan serangan berbahaya terlebih dahulu. Tendangan ke arah tubuh yang keras sempat membuat musuhnya terhempas meski tak terjatuh ke kanvas. Setelah saling bertukar serangan, ronde pertama pun berakhir. Ronde pembukaan ditutup dengan pukulan kombinasi dari Du Plessis yang membuat musuhnya terpaksa bertahan. Melanjutkan pertarungan, Strickland menjalani 2 menit awal ronde kedua dengan cukup hati-hati. Sementara itu, kubu lawan praktis nampak lebih nyaman dan melayangkan pukulan serta tendangan-tendangan tinggi yang membahayakan. Pada 2 menit akhir ronde kedua, Du Plessis sempat berbalik berada dalam posisi berbahaya. Sang juara kelas menengah harus memakan satu pukulan counter musuh yang bersarang tepat di wajahnya. Namun, kondisi itu masih belum memicu munculnya KO ataupun kuncian hingga duel lanjut ronde ketiga. Wasit Mark Goddard sempat menghentikan duel sejenak pada ronde ketiga karena insiden colokan mata. Penghentian tersebut tak berlangsung lama setelah kedua jagoan memutuskan untuk terus bertarung dengan cepat. Barter pukulan dan tendangan tak terelakkan di antara mereka berdua. Sebuah serangan kreatif berupa pukulan sikut sambil berputar berhasil didaratkan Du Plessis. Di satu sisi, Strickland tak kalah ngeyelnya dan melepaskan beberapa pukulan yang bahkan memaksa lawannya mengubah strategi jadi duel bawah. Pada ronde keempat, aroma kemenangan finish tercium begitu menyengat. Serangan Du Plessis membuat hidung lawannya luka. Kondisi ini memaksa Strickland lebih mengendurkan serangan sedangkan sang juara makin memburu kemenangan KO. Namun, kubu jagoan asal Amerika Serikat masih bisa bertahan hingga ronde keempat selesai. Jalannya ronde kelima tidak terlalu banyak berubah. Du Plessis masih mengendalikan duel dan melayangkan serangan lebih banyak. Akhirnya,
ia tetap menjadi penunggu singgahsana kelas menengah lewat kemenangan angka mutlak 50-45, 50-45, dan 49-46. Manila Brotherhood. Click to see the greatest fights, undisputed champion.